Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Kamilatul Alawiyah dari Prodi Manajemen Keuangan Fakultas Ekonomi. Di sini saya ingin memenuhi tugas ulangan tengah semester saya dengan mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Yang bagian pertama ini yaitu perusahaan multinasional atau MNC. Didefinisikan sebagai perusahaan yang terlibat dalam beberapa bentuk bisnis internasional. Manajer mereka melakukan internasional, manajemen keuangan yang melibatkan investasi dan pembiayaan internasional. Keputusan yang dimaksudkan untuk memaksimalkan nilai MNC. Tujuan dari para manajer ini adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan mereka yang merupakan tujuan yang sama dikejar oleh manajer-manajer yang lainnya. Awalnya perusahaan ini mungkin hanya mencoba mengekspor produk mereka ke negara-negara tertentu dan mengimpor pasokan dari pabrik asing. Namun seiringnya waktu, banyak dari perusahaan-perusahaan ini mengenali peluang asing tambahan dan akhirnya mendirikan anak perusahaan di luar negeri. Dari setengah aset mereka di luar negeri, beberapa bisnis seperti ExxonMobil, Fortune Brands, dan Colgate-Palmolive biasanya menghasilkan lebih dari setengah penjualan mereka di luar negeri. Negara ini juga khas untuk perusahaan Amerika Serikat yang lebih kecil untuk menghasilkan lebih dari 20% dari penjualan mereka. Di pasar luar negeri, biasanya perusahaan teknologi seperti Apple, Facebook, dan Twitter bereksperimen untuk memanfaatkan teknologi mereka dalam keuntungan yang banyak. Perusahaan swasta seperti di Amerika Serikat yang lebih kecil seperti Republic of Tea dan campuran bumbu ajaib menghasilkan persentase penjualan mereka di pasar luar negeri cukup tinggi. 75% dari Amerika Serikat, perusahaan yang mengekspor milik kurang dari 100 karyawan. Bagian yang seperti ini biasanya menunjukkan perusahaan-perusahaan yang sukses. Nah, bagian yang kedua ini saya ingin menjelaskan perusahaan yang populer tentang mengapa perusahaan berkembang menjadi MNC adalah produk teori siklus. Menurut teori ini, perusahaan menjadi mapan di pasaran dalam negeri sebagai hasil dari beberapa keunggulan yang dirasakan atas pesaing yang ada. Seperti kebutuhan pasar untuk setidaknya satu pemasok produk lagi, karena informasi tentang pasar dan persaingan lebih mudah tersedia di rumah. Sebuah perusahaan cenderung memantapkan dirinya terlebih dahulu dalam tanah air, baru ia berjualan. Permintaan asing untuk produk perusahaan pada awalnya berjalannya waktu, perusahaan mungkin merasakan satu-satunya cara untuk mempertahankan keunggulannya dalam persaingan luar negeri untuk menghasilkan produk di pasaran dalam negeri. Dengan demikian mengurangi biaya transportasinya. Persaingan di pasar luar negeri tersebut dapat meningkatkan karena produsen lain menjadi lebih akrab dengan produk-produk perusahaan. Perusahaan dapat berkembang strateginya untuk memperpanjang permintaan di luar negeri. Salah satu pendekatan yang sering digunakan adalah untuk membedakan produk sehingga pesaing tidak dapat menduplikasikannya dengan tepat. Ini fase siklus produk diilustrasikan dalam tampilan misalnya 3 CMO menggunakan satu produk baru untuk memasuki pasaran luar negeri. Setelah itu memperluas ini produk di sana. Tentu saja ada lebih banyak teori siklus produk daripada yang diringkas di sini. Dan yang selanjutnya, yang ketiga ini, secara umum partisipasi pasar saham dan aktivitas perdagangan lebih tinggi di negara di mana-mana. Ada permintaan yang kuat dan ada permintaan yang lemah. Tampilan ini mengidentifikasikan beberapa faktor yang memungkinkan tata kelola yang lebih kuat dan dengan demikian dapat meningkatkan aktivitas perdagangan di pasar saham. Faktor-faktor tersebut adalah dibahas selanjutnya. Hak pemegang saham di beberapa negara memiliki hak yang lebih besar daripada di negara lain. Misalnya pemegang saham memiliki lebih banyak hak suara di beberapa negara daripada yang lain, dan mereka dapat memiliki pengaruh pada berbagai masalah yang lebih luas di beberapa negara. Perlindungan hukum pemegang saham di beberapa negara mungkin memiliki kekuatan lebih untuk menuntut perusahaan publik jika eksekutif atau direktur mereka melakukan penipuan.
keuangan secara umum. Negara-negara hukum umum seperti Kanada, Inggris, Amerika Serikat memungkinkan perlindungan hukum lebih dari negara-negara sipil lainnya. Seperti Perancis dan Italia, manajer lebih mungkin untuk melayani kepentingan pemegang saham. Ketika pemegang saham memiliki lebih banyak hukum, penegakan pemerintah suatu negara mungkin belum memiliki undang-undang. Saham tidak cukup untuk menegakkan hukum, tetapi bisa pemegang saham tidak dilindungi. Beberapa negara cenderung memiliki lebih sedikit korupsi. Baru mereka diperbolehkan untuk memegang hukum perusahaan daripada mereka merugikan besar karena masalah keagenan di mana manajer menggunakan uang pemegang saham untuk keuntungan pribadi. Bagian keempat ini menjelaskan tentang suatu bank sentral berusaha untuk melemahkan mata uang mereka dalam beberapa kondisi dan memperkuatkannya di bawah orang lain. Intinya, nilai tukar menjadi alat seperti undang-undang pajak dan uang yang dapat digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan ekonomi yang diinginkan. Pengaruh mata uang dalam negeri yang lemahnya, bank-bank sentral menerapkan intervensi langsung untuk melemahkan mata uang dalam negeri mereka. Untuk merangsang permintaan produk asing, sebuah dolar yang lemah misalnya dapat secara substansi meningkatkan ekspor Amerika Serikat dan lapangan kerja Amerika Serikat. Selain itu, ada pengurangan impor Amerika Serikat. Bagian atas menunjukkan bagaimana Federal Cadangan dapat menggunakan intervensi langsung untuk mempengaruhi nilai dolar untuk merangsang ekonomi. Meskipun mata uang yang lemah dapat mengurangi pengguruan di dalam negeri, itu dapat menyebabkan lebih tinggi inflasi. Dolar yang lemah membuat impor lebih mahal, sehingga menciptakan keunggulan kompetitif dari perusahaan yang menjual produk mereka. Beberapa perusahaan dapat menaikkan harga mereka yang menghasilkan inflasi lebih tinggi. Pengaruhnya mata uang dalam negeri yang kuat, bank sentral juga dapat menerapkan intervensi langsung untuk memperkuat mata uang dalam negeri. Mata uang dalam negeri yang kuat meningkatkan daya beli konsumen lokal dan perusahaan yang membeli barang dari negara lain. Situasi ini mengidentifikasi persaingan untuk memaksa produsen dalam negeri untuk menahan diri dari kenaikan harga. Karena itu, tingkat inflasi keseluruhan negara harus lebih rendah jika mata uang lebih kuat. Nah, hal-hal yang setara pada bagian ini menunjukkan bagaimana Federal Reserve dapat menggunakan intervensi langsung untuk mempengaruhi nilai dolar dan dengan demikian mengurangi inflasi. Meskipun mata uang yang kuat dapat menyembuhkan inflasi yang tinggi, mata uang tersebut juga dapat meningkatkan pengangguran dalam negeri karena produk asing menjadi lebih murah. Nilai ideal mata uang tergantung pada ekspresif negara dan pejabat yang harus membuat keputusan tersebut. Kekuatan atau kelemahan suatu mata uang hanyalah salah satu dari banyak faktor yang mempengaruhi kondisi perekonomian suatu negara. Dan yang terakhir menjelaskan dengan menggunakan teori P3. Kita harus dapat menilai kemungkinan dampak inflasi terhadap nilai tukar. Tampilan ini adalah reservasi grafis dari teori PP. Poin pada grafik menunjukkan bahwa jika ada perbedaan inflasi X% antara rumah dan negara asing, maka mata uang asing harus disesuaikan sebesar X% dalam respon terhadap perbedaan inflasi tersebut. Garis-garis diagonal yang menghubungkan semua titik ini disebut garis saluran paritas daya beli. Titik A pada tampilan ini mewakili contoh kita sebelumnya di mana tingkat inflasi dianggap sebagai negara asal dan Inggris diasumsikan menjadi 9 dan 5% masing-masing. Sehingga jika 4%, maka kondisi ini menyebabkan apresiasi yang diantisipasikan dalam negara-negara ini.
Nah, seperti yang diilustrasikan oleh poin A, mencerminkan skenario di mana tingkat inflasi Inggris melebihi tingkat inflasi sebesar 5%. Sehingga hal ini menyebabkan menghubungkan semua titik ini bersama-sama dikenal sebagai garis prioritas daya. Contohnya, di mana kita diasumsikan menjadi negara menyebabkan apresiasi yang diantisipasikan dalam ilustrasi ini. Nah, di sini menyarankan maka titik sebenarnya harus terletak pada atau dekat dengan garis tersebut. Disparitaskan daya beli mewakili disparitas daya beli jika nilai tukar tidak bergerak seperti yang disarankan oleh teori tersebut, maka terjadi disparitas daya beli konsumen di kedua negara tersebut. Oke, demikian presentasi dari saya. Bila ada kata yang salah, mohon maaf. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.